Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Irfan Kuswanto. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk tim saya 2020-008-061. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Jadi di sini sistem informasi manajemen atau juga bisa dikenal SIM dengan sebutan Management Information System merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambil keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Untuk selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Jadi, sistem informasi manajemen sengaja dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi yang akan mempermudah semua perusahaan atau pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dan kebutuhan dengan informasi yang diolah dalam sistem berikut adalah fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan yang ketiga penyajian informasi. Di sini pengumpulan data bisa disebut juga sebuah perusahaan yang memiliki banyak sekali data bisnis yang berasal dari internal dan eksternal. Saking banyaknya data yang ada berisiko hilang, disalahgunakan, atau mengalami redundansi serta sangat sulit untuk dikumpulkan. Disinilah peran sistem informasi manajemen untuk mengurangi resiko tersebut. Sistem informasi manajemen akan mengumpulkan data-data yang diperlukan perusahaan secara sistematis dan terorganisir. Yang kedua, pengolahan data. Jadi di sini data yang terkumpul tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi data merupakan informasi mentah yang jika dilihat sekilas tidak akan menghasilkan keputusan atau pertimbangan apapun. Jadi melalui proses yang dijalankan oleh sistem informasi manajemen, data mentah akan diolah menjadi sistem informasi yang memiliki nilai lebih. Salah satu contohnya, data berupa informasi mentah adalah nomor karyawan. Jika hanya dilihat melalui nomor karyawan, perusahaan tidak dapat memutuskan apapun. Namun, setelah melalui proses sistem informasi manajemen, data nomor karyawan akan disortir sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan dan terhubung dengan data-data lain yang terkait. Yang ketiga yaitu penyajian informasi. Informasi yang telah dihasilkan akan disajikan kepada pihak yang berwenang atau yang membutuhkan dalam perusahaan. Jadi informasi tersebut digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis. Dalam penyajiannya, informasi harus disajikan dengan baik dan mudah dipahami agar semua informasi terserap dan mudah dipahami pihak yang
membutuhkan dalam perusahaan sendiri. Baik, saya lanjutkan. Manfaat sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, yaitu meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian kepada semua divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan dinamis. Yang keempat, penghematan pengeluaran dalam perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dalam perkembangannya, sistem informasi manajemen dalam perusahaan diimplementasikan ke dalam berbagai jenis. Jenis-jenis tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis yang sering diimplementasikan di perusahaan adalah yang pertama, yaitu supply chain management. Supply chain management biasa disingkat SCM, memuat data, pemasok, hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Semua data saling terhubung secara detail. Maka di sini perusahaan akan lebih mudah mengontrol rantai bisnisnya. Untuk yang kedua, yaitu Office Automation System. Office Automation System atau OAS akan mengintegrasi server komputer perusahaan. Fungsi utama OAS sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Jadi penerapan OAS akan memperlancar komunikasi antar divisi dalam perusahaan. Komunikasi yang disediakan OAS akan terjamin kerahasiaannya dan eksklusif hanya terbatas pada perusahaan saja. Untuk yang ketiga, Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning atau biasa disebut ERP dapat membantu mengelola pemantauan dan pengelolaan semua unit yang ada atau departemen dalam perusahaan. Dari bidang keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, atau operasi dan manajemen pasukan. Dengan demikian, monitoring dapat dilakukan lebih efisien dari waktu ke waktu. Untuk yang keempat, Knowledge Work System. Knowledge Work System dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem kemudian. Pengetahuan ini akan diterapkan dalam pekerjaan dan digunakan secara internal oleh seluruh staf profesional di perusahaan yang bersangkutan. Knowledge Work System membantu karyawan menyelesaikan job desk secara tepat waktu dengan informasi yang valid. Untuk yang kelima, Executive Support System. Sistem Executive Support System atau biasa disebut dengan ESS dapat memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua karyawan melalui media komunikasi grafis dan informasi pendukung lainnya. Jadi, ESS membantu untuk mempermudah komunikasi manajer dengan karyawan di bawahnya lebih intensif. Jika komunikasi antara manajer dan bawahan bekerja dengan baik, kemungkinan kinerja perusahaan akan tumbuh lebih cepat. Untuk yang keenam, teknologi expert system dan artificial intelligence. Jadi, expert system dan artificial intelligence merupakan sistem mutakhir yang modern namun memerlukan sumber daya yang profesional untuk merancang dan menjalankannya.
Teknologi dalam sistem ES dan IAE menganalisis sebuah masalah bisnis perusahaan dan berusaha memecahkan masalahnya. Masalah akan selesai dengan cepat dan efektif jika pengeluaran perusahaan pun dapat diminimalisir dalam biaya pemberian gaji. Untuk yang ketujuh, decision support system. Jadi perusahaan sering merasa kesulitan dalam memecahkan permasalahan dan mengambil keputusan. Ada sebuah sistem informasi yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat. Decision Support System atau DSS membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut. Sistem akan memperhitungkan kondisi perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat. Pada akhirnya, manajer akan mengambil keputusan paling tepat berdasarkan output DSS. Baik, untuk yang ke-8, Transaction Process System. Transaksi merupakan kegiatan penting dan berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Salah dalam menghitung transaksi akan berakibat fatal bagi keuangan perusahaan. Perusahaan akan menanggung kerugian jika terjadi kesalahan penghitungan transaksi. Untuk meminimalisirnya, Transaction Processing System atau dengan TPS mengintegrasikan transaksi untuk yang berjalan dalam perusahaan. TPS mampu mengerjakan semua proses transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Karena TPS di sini resiko terjadinya kesalahan transaksi rutin semakin kecil dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Baik, untuk yang ke-9, Computer Support Kolaboratif Word System dan Group Decision Support System. Sistem ini hampir serupa dengan DSS, hanya saja solusi yang diajukan lebih sesuai untuk solusi kegiatan berkelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa skala Group Decision Support System GDSS dan Computer Support Collaborative Word System atau CSCWS lebih besar dari DSS. Sistem GDSS dan CSCWS akan mengumpulkan informasi yang diperlukan perusahaan. Proses pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau jasa konsultasi. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan dalam skala besar lebih cepat dan akurat. Penjelasan mengenai sistem informasi manajemen di atas dapat memberikan gambaran kepada perusahaan untuk menerapkan di sebuah perusahaan mereka. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat sesuai kebutuhan, perusahaan akan semakin mudah dalam menjalankan proses bisnisnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.